Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, mahasiswa Universitas Islam Indragiri Hilir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 101241010070 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Agus Maulana SEMM, mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro. Kebijakan manusia dalam memilih adalah sebuah garis hidup yang nyata. Apa itu ekonomi makro? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Makroekonomi menganalisis semua indikator agregat dan faktor mikroekonomi yang mempengaruhi perekonomian. Pemerintah dan perusahaan menggunakan model ekonomi makro untuk membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi ekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah berperilaku. Makroekonomi mengkaji fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Sejarah ekonomi makro, sementara istilah ekonomi makro tidak terlalu tua, kembali ke tahun 1940-an. Dalam konsep, inti ekonomi makro telah menjadi fokus studi lebih lama. Topik seperti pengangguran, harga pertumbuhan, dan perdagangan telah menjadi perhatian para ekonomi sejak awal disiplin di tahun 1700-an. Elemen karya sebelum dari Adam Smith dan John Stuart Mill membahas isu-isu yang sekarang akan diakui sebagai domain ekonomi makro. Dalam bentuk yang modern, makroekonomi sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan buku The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Keynes menjelaskan dampak dari depresi besar ketika barang-barang tetap tidak terjual dan pra-pekerja menganggur. Sejak abad ke-20, ekonomi Keynes, sebagaimana teori Keynes dikenal, menyimpang ke beberapa aliran pemikiran lainnya. Sebelum mempopulerkan teori Keynes, para ekonomi umumnya tidak membedakan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Hukum mikroekonomi yang sama tentang penawaran dan permintaan yang beroperasi di pasar barang individu dipahami untuk berinteraksi di antara pasar individu untuk membawa ekonomi keseimbangan umum seperti yang dijelaskan oleh Leon Walras. Beberapa pertanyaan kunci yang dibahas oleh ekonomi makro meliputi apa yang menyebabkan pengangguran, apa yang menyebabkan inflasi, apa yang menciptakan atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi, memahami kekuatan apa yang mendorongnya, dan memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Hubungan antara pasar, barang, dan variabel keuangan skala besar seperti tingkat harga dan suku bunga dijelaskan melalui peran unik yang dimainkan uang dalam perekonomian sebagai alat tukar oleh para ekonomi seperti Knut Wittskell, Irving Fisher, dan
Ludwig von Mises. Kesuksesan utama makroekonomi adalah cabang ekonomi yang berurusan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Dua bidang utama penelitian ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan siklus bisnis jangka pendek. Makroekonomi dalam bentuk yang modern sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan teorinya tentang perilaku pasar dan kebijakan pemerintah di tahun 1930-an. Beberapa aliran pemikiran telah berkembang sejak itu. Berbeda dengan ekonomi makro. Ekonomi mikro lebih fokus pada pengaruh dan pilihan yang dibuat oleh perilaku individu dalam ekonomi. Pengertian makroekonomi sesuai dengan istilahnya. Makroekonomi adalah bidang studi yang menganalisis suatu perekonomian melalui lensa yang luas. Ini termasuk melihat variabel seperti pengangguran, PDB, dan inflasi. Selain itu, ahli ekonomi makro mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antara faktor-faktor ini. Model ini dan perakiran yang dihasilkan digunakan oleh entitas pemerintah untuk membantu membangun dan mengevaluasi kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal. Bisnis menggunakan model untuk menetapkan strategi di pasar domestik dan global, dan investor menggunakan untuknya memprediksi dan merencanakan pergerakan di berbagai kelas aset. Jika diterapkan dengan benar, teori ekonomi dapat menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi dan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan dan keputusan tertentu. Teori ekonomi makro juga dapat membantu bisnis individu dan investor membuat keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak, tren, dan kebijakan ekonomi yang luas pada industri sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.